Giliran saya yang memanggil Dark Magician, atau saya mengaktifkan kartu jebakan Mirror Forge. Jika kalimat-kalimat ini memicu loncatan adrenalin di benakmu, berarti kamu adalah salah satu dari jutaan duelis yang terperangkap dalam pesona Yu-Gi-Oh! Permainan kartu ini bukan sekedar hobi, ia adalah dunia penuh strategi, monster fantastis, dan ikatan persahabatan yang kuat. Demam Yu-Gi-Oh! Tak bisa dilepaskan dari animenya, terutama serial Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Inti cerita anime ini mengikuti petualangan Yugi Muto, seorang pemuda pemalu yang di dalam dirinya bersemayam jiwa Firaun kuno bernama Atem. Melalui Millennium Puzzle yang misterius, Yugi dan Atem berbagi tubuh dan kekuatan untuk bermain duel monster. Sebuah permainan kartu strategis yang jauh lebih dari sekedar hiburan. Ia menentukan nasib dunia. Sepanjang seri, Yugi dan teman-temannya, Joy Wheeler yang pemberani, T. Gardner yang suportif, dan Tristan Taylor yang setia berkelana menghadapi berbagai musuh kuat. Dari Pegasus yang menciptakan permainan ini, Marik Istar yang kejam dengan kekuatan Millennium Rod, hingga duel-duel di Battle City dan ancaman darts dari Atlantis. Setiap arc cerita penuh dengan drama, strategi kartu yang memukau, dan pengungkapan misteri masa lalu Firaun. Kita diperkenalkan pada konsep monster normal, monster effect, kartu sihir, dan kombinasi combo dan strategi yang membuat setiap duel yang tak terduga. Ikatan antara Yugi dan Atem serta pelajaran tentang persahabatan, kepercayaan diri, dan keadilan adalah tema sentral yang kuat dalam serial ini. Apakah kamu masih ingat sensasi melempar bola kecil yang kemudian terbuka, bertransformasi menjadi monster gagah siap bertarung? Jika kenangan itu membangkitkan semangatmu, berarti kamu adalah bagian dari generasi yang terhisap ke dalam dunia Bakugan. Bukan sekedar mainan, Bakugan adalah perpaduan unik antara gasing, kartu, dan figur aksi yang mengubah setiap lemparan menjadi duel epik. Demam Bakugan tak bisa dipisahkan dari animenya, yaitu Bakugan Battle Brawlers. Inti cerita anime ini berpusat pada Dan Kuso, seorang pemuda yang menemukan Bakugan dan menjadi pemimpin kelompok Battle Brawlers. Bersama teman-temannya Sun Kazami yang ahli strategi, Runomi Saki yang tangguh, Marucho Marukura yang cerdas, Julie Makimoto yang ceria, dan Alice Gehabich yang misterius. Dan terlibat dalam pertarungan multidimensional yang melibatkan dunia manusia dan dunia Vestroia, rumah para Bakugan. Setiap Bakugan memiliki atribut elemen seperti Pyrus, Aquos, Ventus, Subterra, Chaos, Darkus, dan kekuatan G-Power yang unik. Para Battle Brawlers harus menghadapi berbagai lawan tangguh, termasuk Mescurit dan kekuatan jahat naga dan Halki yang berusaha menguasai Vestroia dan bumi. Anime ini penuh dengan pertarungan strategis di mana para pemain harus melempar Bakugan mereka ke kartu Get Card di arena, mengaktifkan kartu Ability Card untuk meningkatkan kekuatan, dan mengeluarkan Bakugan mereka untuk berhadapan langsung. Ceritanya mengajarkan tentang persahabatan, keberanian, tanggung jawab terhadap kekuatan yang dimiliki, dan pentingnya melindungi dunia di dunia nyata. Semangat Bakugan itu benar-benar hidup. Kita pergi ke toko mainan dengan cermat memilih Bakugan yang akan menjadi andalan kita, kartu-kartu get dan ability yang akan mengisi deck kita. Sensasi memegang Bakugan dalam bentuk bolanya yang sempurna lalu melemparkannya dengan presisi agar mendarat tepat di atas kartu adalah bagian mendebarkan dari permainan. Masih ingatkah kamu dengan suara bip-bup khas dari perangkat kecil di genggamanmu yang seolah menjadi portal menuju dunia digital, atau bisikan Digivolve yang selalu sukses membuat jantung berdebar? Jika iya, berarti kamu adalah salah satu dari mereka yang tumbuh besar bersama Digimon dan Digivice legendarisnya. Lebih dari sekedar mainan, Digivice adalah jembatan impian kita menuju petualangan epik di dunia digital. Demam Digimon tak bisa dilepaskan dari animenya.
terutama serial Digimon Adventure dan sequel-sequelnya seperti Digimon Adventure 2, Tamers, dan lain-lain. Inti cerita Digimon Adventure berpusat pada sekelompok anak-anak yang dikenal sebagai Digi Destiny. Anak-anak terpilih yang secara misterius terlempar dari perkemahan musim panas ke dunia digital. Masing-masing dari mereka dipasangkan dengan Digimon partner yang unik. Tai Kamiya dengan Agumon, Mat Ishida dengan Gabumon, Sura Takenouchi dengan Biyomon, Izzy Izumi dengan Tentomon, Mimi Tachikawa dengan Palmon, Jokido dengan Gomamon, dan Teki Takaishi dengan Patamon, serta Kari Kamiya dengan Gatomon di kemudian hari. Melalui Digivice yang mereka miliki, anak-anak ini dapat membantu Digimon partner mereka untuk Digivolve atau berevolusi ke bentuk yang lebih kuat, seperti Greymon, Garurumon, Birdramon, atau bahkan Wargreymon dan Metal Garurumon. Untuk menghadapi berbagai ancaman, mereka harus menghadapi Digimon jahat seperti Devimon, Etemon, Myotismon, hingga Dark Master, sembari berusaha menemukan jalan pulang ke dunia nyata. Anime ini mengajarkan banyak hal tentang persahabatan, keberanian, kerjasama tim, kepercayaan, dan bagaimana menghadapi ketakutan serta tanggung jawab. Apakah kamu pernah menghabiskan berjam-jam dengan hati-hati memotong part dari runner, menyatukan setiap bagian kecil, dan akhirnya melihat sebuah robot raksasa berdiri gagah di hadapanmu? Jika iya, maka kamu pasti tahu betul pesona Gundam. Meskipun sering disebut action figure atau lebih tepatnya Gunpla, Gundam plastik model, mainan ini jauh lebih dari sekedar pajangan. Ia adalah wujud nyata dari impian robot raksasa yang bisa kita rakit dan gerakkan sendiri. Demam Gundam telah berlangsung selama puluhan tahun, berakar kuat dari berbagai serial animenya, dimulai dengan Mobile Suit Gundam yang legendaris pada tahun 1979. Inti cerita Gundam bervariasi di setiap serial, namun umumnya berpusat pada konflik berskala besar, seringkali perang antar bintang, di mana manusia bertarung menggunakan robot tempur raksasa yang disebut Mobile Suit, dengan Gundam sebagai unit paling canggih dan seringkali prototipe. Ambil contoh Mobile Suit Gundam Wing yang populer di Indonesia. Serial ini mengisahkan tentang 5 pilot muda, masing-masing dengan Gundam unik mereka: Wing Gundam, Deathside, Heavy Arm, Sunrock, Shenlong, yang dikirim ke bumi dari koloni luar angkasa untuk melancarkan serangan balasan terhadap aliansi Persatuan Bumi. Alur ceritanya penuh dengan politik, strategi militer, konflik moral, serta pertarungan Mobile Suit yang spektakuler. Karakter-karakter seperti Hiro Yui yang dingin, Duo Maxwell yang ceria, atau Jack Merquis yang karismatik memberikan kedalaman pada narasi yang kompleks. Meskipun ada pertempuran dan ledakan, Gundam juga mengajarkan tentang perdamaian, dampak perang, pengorbanan, dan pencarian identitas di tengah konflik besar. Dari deru kencang Tamiya di lintasan, ledakan gasing Beyblade yang beradu, suara mesin keras gear yang menggelegar, bisikan Digivice yang memanggil petualangan, hingga kepuasan merakit Gundam, serta kehangatan yang dibawa Hamtaro si hamster mungil. Semua itu adalah bagian tak terpisahkan dari mosaik kenangan masa kecil kita. Mainan-mainan ini yang banyak diantaranya terinspirasi langsung dari anime favorit kita, lebih dari sekedar objek untuk bermain. Mereka adalah gerbang menuju imajinasi, arena persahabatan, dan sekolah kehidupan yang tak disadari. Kita belajar tentang strategi dari Yu-Gi-Oh, ketekunan dari Tamiya, sportivitas dari Beyblade, kerjasama tim dari Crash Gear, tanggung jawab dari Digimon, kesabaran dari Gundam, dan bahkan empati dari Hamtaro. Di setiap rakitan, setiap lemparan, setiap duel, dan setiap episode yang kita tonton ada pelajaran berharga yang tersimpan. Kita belajar bagaimana menghadapi kekalahan, merayakan kemenangan, dan memahami bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil akhir. Kita merasakan adrenalin kompetisi, kehangatan persahabatan, dan keajaiban dunia yang bisa diciptakan hanya dengan sedikit imajinasi dan sepotong plastik.
Meskipun kini kita telah dewasa, kenangan tentang mainan dan anime di masa kecil itu tetap hidup. Mereka adalah pengingat akan masa-masa yang lebih sederhana, di mana kegembiraan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil dan petualangan selalu menanti di setiap sudut. Jadi, mari kita simpan erat kenang-kenangan manis ini. Mereka adalah harta karun tak ternilai yang membentuk siapa diri kita.